Usah marah-marah, nanti cepat tua. Usah marah-marah, nanti cepat tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uniniar di podcast Satu Kata di kanal Musik Corner. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sebuah band yang sangat fantastik yang baru saja menggelar tur di 6 kota di Kalimantan Barat. Selamat datang Manjakani. Selamat datang kakak, abang Manjakani, bang Topan, bang Nabila di podcast Satu Kata. Perjalanan macet atau gimana, hujan tadi nih? Nah, jadi kita tuh punya 3 anak, jadi kita harus nitip 2 sama nenek ya. Dan satu ikut nih. Bang, Bang Nabila atau Bang Nabila, grogi aku kan, Bang Topan sama Mbak Nabila nih. Kan Nabila. Siap bang, siap kak. Bisa ceritakan ya, manjakan ini, kenapa, apa sih manjakan ini? Obat ke atau buah ke atau apa? Manjakan itu project yang aku buat dari tahun 2015. Jadi aku ketemu Nabila di 2013, 2014 kita dekat, 2015 Bikin Manjakani. Gitu. Jadi dari situ kita mulai buat lagu sendiri. Kita sebenarnya tujuannya sederhana, kita pengen punya karya sendiri, terus kita bisa kita bisa kemana-mana dengan musik ini gitu. Pengen dikenal banyak orang kayak gitu. Nah, kenapa namanya Manjakan itu sederhana sih, itu ngambil nama tumbuhan sebenarnya. Yang menurut kita tumbuhan itu banyak khasiatnya. Yang kita harapkan juga Manjakan ini juga banyak khasiatnya, banyak manfaatnya buat orang-orang. Kayak itu. Berapa orang nih isi Manjakan ini? Oh isi. Membernya berdua. Personilnya kita berdua. Cuman di belakang kita tuh ramainya. Nah, ketika gigs ada berapa orang dibawa? Tergantung format, tergantung formasi gitu. Kalau biasanya formasi berempat, playernya cuma berempat, biasanya enggak sampai 10 orang. Tapi kita kalau full formasi biasanya sampai 17 sampai 20 gitulah. Konsep musiknya etnik atau gimana sih? Oh, enggak. Kita Secara garis besar pop. Cuma memang kalau di album yang pertama tuh Saura, kurang lebih lah dengan album yang terbaru juga kita tuh punya seperti konsep atau prinsip yang biarpun kita pop tapi kalau bisa ada unsur kedaerahannya gitu, entah itu Dayak atau Melayu gitu, entah itu di melodi vokal atau di lead gitarnya Bang Topan gitu, tapi selalu ada melodi itu gitu. Ada unsur-unsur etnik ya? Sebagai bisa dibilang identitas lah gitu. Jadi setiap lagu atau di album itu ada beberapa nggak tahu ya. Sebenarnya kalau didengar-dengar tuh kayaknya enggak juga di setiap lagu sih. Cuma memang biasa kita ngolahnya tuh gimana ya, tanpa orang sadar itu Melayu loh gitu. Mungkin orang belum terlalu biasa gitu. Belum sadar itu Melayu. Di display ya. boleh? Album pertama dan ini album kedua. Nampak coba. Benar-benar nih nampak kena tak? Oke, Manjakan nih. Sekarang ini kan dua album kan. Terbentuk dari tahun 2015. Nah, albumnya tuh keluar 2 tahun kemudian atau gimana? jadi dari terbentuk 2015 tuh kita rilis single-single dulu sampai akhirnya album penuh. Ya di album penuh Di 2021. kurang lebih 5 tahun 5 gitu tahun. ya. 5 tahun. Ya, pas Covid kita rilis. 2020. 2021 mah ditulisan di situ. Nah. 2021. 10 lagu isinya. Album Yang pertama berapa? 7. 7. Yang album kedua ini 10. 10 lagu. Album kedua 2025 kemarin. Ya, kemarin. Berarti 5 tahun buatnya. Iya. Sebenarnya enggak di itu sih, Bang. Enggak di plan. Kita malah kalau pengennya tuh setahun sekali kalau bisa. Cuman kan karena keterbatasan dan lain-lain, jadi pada akhirnya sampai semuanya terkumpul ya, biayanya, materi lagunya sampai terkumpul baru kita gas rekaman. Dari album pertama dengan album kedua ada nyambung nggak? Artinya ada
part ini biasanya kan trilogi, bikin trilogi atau Oh, enggak. gimana? Nggak ada. Album pertama tuh kita gado-gado. Dalam artian kita banyak kolaborasi sama penulis-penulis untuk di departemen lirik. Ada anak teater, anak sastra, anak film gitu. Jadi kita kolaborasi sama mereka. Di anak Kalbar atau sama luar Kalbar? Dominan Kalbar. Oke. Kalau di album 2 semuanya kita tulis sendiri. Jadi memang secara cerita itu tidak berhubungan. Secara komposisi musiknya juga beda ya Bang Beda. Ipan. Kalau di yang album pertama tuh emang dominan kita berdua gitu dan akustik banget. Kalau yang album kedua ini ada banyak Full band. komposisi ya. Instrumen-instrumen tambahan. Lebih banyak etnik atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi Lebih- ada beberapa. Karena biasanya emang pop. Etnik tuh sebagai apa ya? Bumbu. Bumbu lah. Akustik lebih full band atau akustik sih kan? Akustik. Karena drum tuh kan hitungannya alat musik akustik juga. Jadi drum juga ada, terus ada synth, alat musik elektronik, ada gitar listrik juga, ada bass listrik. Terus ada beberapa instrumen Melayu juga yang kita masukkan. Ya gitu. Di album kedua ini ada berapa lagu nih? 10. 10 lagu. 10 lagu. Lebih banyak dari album pertama ya? Iya. Maka harganya lebih mahal. boleh. Berapa harganya nih? Album kedua nih kalau nggak salah itu 40.000 atau 45.000. Rilisnya nih mana? Kita kemarin album pertama, album kedua kita rilis sama The Majors. The Major, oke. Jadi dari album pertama kedua kita sign sama mereka dan CD ini tuh bisa teman-teman seluruh Indonesia dapatkan di seluruh store The Majors. Jadi tiap daerah kan ada tuh. Nah, kayak gitu. Bulan berapa kemarin? 2025? 11? 2025 November, bulan 11. November. Sampai sekarang udah berapa terjual kalau? Kita belum dapat laporan karena dia biasanya per tahun kan. Oh, per Satu tahun. Oke. Itu Kalau digital mungkin udah ini ya. Digital tuh udah jutaan sih kalau album kedua. Album pertama lebih lagi. Udah jutaan pendengarnya. Di streaming. lumayan. Manjakan ini loh. Nah, bisa gak ceritakan proses album kedua ini? Mulai dari ini kerjaannya nyicil seperti album pertama atau memang khusus 1 tahun kita kerjaan album ini gitu? Nyicil sih karena ada beberapa track tuh itu dari sebelum merit malah kita nulisnya. Dari 2018 ya mah? Dari Pas waktu itu lagi tur Sumatera, kita ngerjakannya lagi di kota Padang ke Pekanbaru gitu ya kalau nggak salah. Kan karena turnya pakai darat. Jadi pindah antar kota tuh antar provinsi kita pakai bis gitu. Jadi dari masih belum menikah sampai menikah dan punya anak satu persatu kita bikin demonya. Nyicil. Ya lumayan itu yang membuat lama karena hamil, kondisi hamil, punya bayi gitu-gitu Bang. Jadi biaya juga kan. Covid juga Covid juga. Jadi sebenarnya itu tuh udah dicicil dari sebelum menikah. Tapi memang dominan kalau teman-teman dengar nih ya, dominan itu emang ceritanya emang pribadi kita berdua setelah kita berdua udah berkeluarga gitu. ada tentang anak, ada Rumah tangga lah. rumah tangga. gitu. Jadi teman-teman tuh belakangan emang udah tahu Manjakan itu band keluarga gitu. Apalagi album ini keluar. Album kedua itu keluar. Ada lagu jagonya tuh di album kedua. Kalau dibilang jago, Semuanya jagoan sih. Jadi rugi kalau nggak beli. betul-betul. Semuanya jagoan. Yang paling jago. Yang paling jago. Dan nggak pernah diadu soalnya. Karena apa ya? Karena memang teman-teman tuh biasanya aku suka ini dan beda-beda gitu mereka. Jadi kita nggak merasa siapa yang jago gitu ya. Tiap daerah beda-beda biasanya tuh. Kesukaannya ya favoritnya teman-teman tuh suka track 5 misalnya. Aku favorit track 2 gitu kan. Yang relate dengan mereka. Ya. Lagu yang sering dibawain Semua pasti ada gitu, pasti ada. Ada sekitar 3 lagu lah yang biasanya jarang. Karena biasa kita menyesuaikan durasi kan, Bang. Jadi kalau durasi 45 menit paling 7 sampai 8 lagu. paling dalam 10 lagu tuh biasanya 2 lagu atau 3 lagu Yang nggak dibawa. Jadi biasanya 5 lagu, 6 lagu tuh pasti dibawa. Kalau balik lagi ke lirik, ceritanya tadi selain keluarga tentang ada cerita alam atau sosial atau gimana? enggak ada. Jadi di album ini tuh memang kita menceritakan diri kita sendiri gitu. Yang runutan dari track 1 sampai 10 itu memang tentang anak, bagaimana seorang perempuan Nabila
dia mengcapture apa yang dirasakan setelah melahirkan anak pertama gitu. Jadi itu di lagunya judulnya Dunia Kecil gitu. Terus kita kan lulusan guru nih Bang sebenarnya. Kita dituntut harusnya jadi guru seni gitu. Ngajar di sekolah. Tapi kita tidak memilih itu. Kita tidak memilih jadi ASN dan lain-lain gitu. Jadi kita punya ketakutan tentang masa depan anak-anak kita nih seperti apa sih nanti. Kita bisa ngasih pendidikan yang terbaik gak sih buat dia gitu. Dengan pekerjaan kita yang sekarang gitu. Karena kita bukan kayak ASN yang terjamin gitu kan. Jadi kita tuangkan di lagu Rencana judulnya tentang masa depan gitu. Terus ada tentang aku mendapatkan hati Nabila waktu kuliah, itu tertuang di lagu Nyali. Wah, itu lagu lama tuh pasti. Itu lagu yang udah lama. Malah Nyali ini yang paling bungsu ditulis ya. Yang paling bungsu ditulis. Akhir ditulis. Aku merecall bagaimana perjalanan itu. Terus ada lagu tentang keluarga, tentang orang tua aku yang bercerai gitu. Aku tuangkan di lagu Berlayar gitu. Terus ada Angin Lalu. Nah, Angin Lalu ini yang paling unik dari musik dan dari penulisan lirik. Karena ini tentang tentang orang-orang yang suka ngomongkan gitu. Gosip. Suka gosipkan kita kan kadang kita lah tuh suka gimana. omongan orang tuh kan kadang suka dilebihkan, kadang suka dikurangkan gitu. Nah, jadi maka judulnya Angin Lalu, anggap Angin Lalu ya. Gitu. Masa lalu Angin Lalu. Selain itu, berarti semua tuh nyambung ya antar lagu. Kebanyakan memang tentang kita berdua. Dan kayak tuh itu tercipta dari obrolan kita sebelum tidur. Jadi lampu udah mati, anak-anak tidur di tengah, kita di ujung. Nabila ngomong, kita nih kan sekarang menikah ya gitu. Kita kemarin pacaran terus kita menikah. Terus nanti kita meninggal, kita di akhirat masih sama-sama dah ya gitu. Pun kalau sama-sama kita di surga gitu, apa kita masih suami istri gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan kecil gitu. Yang langsung saya nyeletuk, tuh bagus kayaknya kalau dijadikan lagu. Lagu saya bilang gitu. Lalu Nabila nulis lagunya kayak gitu sih. Dari 10 lagu tuh memang kebanyakan itu. Kalau liriknya menggunakan bahasa apa tuh? Ada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia rata-rata? Atau ada Inggrisnya juga? Kebanyakan bahasa Indonesia. Cuman ada satu track nih yang memang lagu Melayu. Judulnya Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Jadi ada apa sih ya kayak. Cuma tetap pop. Tetap enggak sih kalau ini emang Melayu. Satu lagu ini ada goyang-goyang. Ini spesial metal Melayu total. Ada goyang-goyang gitu. Satu track ini sebenarnya kalau lirik yang digunakan bahasanya juga bahasa Indonesia, cuma musiknya Melayu. Tapi ada beberapa kata. Di lagu ini kan ada yang sile ya. Harusnya kan sila, tapi kita jadikan sile. Gitu jadi ya, kalau Bunda Sile berjalan jauh. Gitu. Hanya itu aja sih Bang. Habis itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Kemarin rilisnya di mana? Rilisnya. Rekaman di mana sih? Rekaman tuh, ini lucu nih. Kita rekaman kemarin ada satu di studio di Marta Dinata Pontianak. Kita sempat rekaman 2 lagu ya mah. Dapat 2 lagu. Dapat 2 lagu. Berjalannya waktu, studionya tutup permanen. Jadi PR-nya itu kan adalah gimana supaya hasilnya tuh ndak belang antara kita take studio satu sama di studio lainnya. Gimana ya caranya ya? Pada akhirnya kita memutuskan rekaman di rumah. Rekaman di rumah, di ruang tamu. Studio yang tutup tadi kita sewa alatnya. Kita sewa beberapa alatnya. Yang penting jadi rekaman di rumah. Jadi rekaman di rumah tuh waktu itu bulan puasa mah. Bulan puasa. Dari awal lagi berarti tuh. Terus sisa nyambung kan? Sisa 8 lagu tadi. Rekaman di rumah. Nah, rekaman di rumah, anak kita tinggal tuh kan. Jadi sebelum rekaman kita harus ngantar anak-anak ke rumah neneknya. Habis itu baru kita rekaman. Nanti malam jemput lagi gitu. Berarti di rumahnya ada dapur rekaman nih. Boleh aku rekaman ntar. Dapur masak ada, dapur rekaman ada. Berarti 2 di studio rumah. Sisanya. Memang pekerjaan. Prosesnya itu. Tapi yang enak mana? Di studio atau di itu? Sebenarnya enak di rumah ya. Karena kita lebih nyaman di rumah sendiri dan lain-lain. Tapi kalau menuntut kualitas sih harusnya di studio. Lebih ideal. Nah, proses album ini tuh memang pengerjaannya di Pontianak semua. Mixingnya juga
Cuman proses akhirnya mastering itu kita lempar di Jakarta gitu. Karena kita memutuskan pada akhirnya lempar di sana dengan pertimbangan kualitas dan lain-lain, dengan harga. Iya. Boleh cerita gak album nih, gambar berdua nih? Yang album pertama kan agak beda di gambar. Kalau untuk cover albumnya, artwork depannya? Ini di foto sama Cak Gal namanya. Cak Gal Orang sini gak? orang sini, dia terus yang konsep layout di dalamnya nih ada Zailani. Jadi Udah sini gak? budak sini juga. Waktu rilis single pertama di album kedua itu kita pakai artwork yang ini, masih siluet gitu. Teman-teman lihat siluet. Nah, memang belum dinampakkan. Lalu full album keluar baru kita pakai yang gambar ini. Karena kita pengen ini kan judul albumnya Manjakani gitu. Nama bandnya Manjakani, judul albumnya Manjakani. Nah, kita pengen menampilkan Manjakani di depan gitu. Kalau berbeda dengan album ini kan dia lebih ke kolase. Nah, ini yang buat Elis anak Singkawang. Jadi kolase dari foto-foto kita masih kecil, foto saya sama Nabila masih kecil, foto anak-anak juga. Ini foto Saura Masih bayi. nyempil di depan gitu dengan berbagai macam bunga, rumah dan lain-lain gitu. Sesuai dengan albumnya dia. Gado-gado. Kalau filosofi warnanya tuh, ada filosofi kenapa milih biru itu? Karena di dominan di lirik lagunya tuh ada nyempil laut, ada nyempil samudra, ombak gitu-gitu. Ada awan apa sih, langit? Tanpa dikonsep sebenarnya itu. Berlayar gitu-gitu. Karena itu waktu itu ada yang bilang, siapa ya? Ada pokok orang di luar kita yang bilang, oh lagu-lagu kalian ini selalu ada nyempilin elemen ini ya, elemen air ya gitu. Oh iya sebenarnya saya baru ngeh gitu. Ternyata ada. Ya pada akhirnya memutuskan warna ini. Sesuatu yang kebetulan tapi bisa jadi konsep. Oke. Payung ini nih payung biasa nikahan mah. Ini payung legend itu. Jadi kita simpan di tengah gitu. Kayak mau nunjukkan kalau perbedaan album pertama kita belum menikah, dan album kedua kita udah menikah gitu. Jadi payung pernikahan ini. Jarak pun 5 tahun lagi gitu kan. Iya. Dan memang rilisnya juga di hari pernikahan gitu ya waktu itu ya. Berarti ulang tahun pernikahan nih album ini. Sebenarnya enggak di konsep. Bang Bian yang selaku manajer, November aja tanggal sekian. Kita dalam hati ini sih tanggal pernikahan kita gitu. Jadi ya udahlah. Cuman kita berdua yang merayakan kalau itu tanggal pernikahan kita. Oke. Kita tahan dulu Bang Topan, karena Nabila kita mau tahan dulu. Oke, jangan kemana-mana. Kami akan hadir sebentar lagi. Halo guys, kalian cari percetakan di Pontianak yang hampir bisa apa aja? Datang aja ke Pesona Media. Yuk, Mimin kasih tahu apa aja sih yang bisa cetak di Pesona Media. Mulai dari banner, spanduk, stiker, paper bag, packaging, plakat, tumbler, remuk, baju, topi, tas, buku, gantungan kunci, hingga berbagai kebutuhan promosi dan merchandise lainnya. Pesona Media adalah solusi cetak untuk kebutuhan bisnis, pribadi maupun event. Di konsultasi cetak kamu sekarang. Oke, balik lagi bersama saya Yuniar. Di samping di depan saya ada Manjakani. Aduh grogi terus aku nih. Ini gara-gara Bang Bian nyebut-nyebut nih. Dia tak datang-datang nih. Itulah. Oke. Bang, Bang Topan dan Kak Nabila kan Manjakani kan baru selesai tur 6 kota. Itu apa promo album atau gimana sih? Iya, album kedua ya mah. Promo album kedua. Boleh cerita-cerita dari pertama sampai dari 6 kota ya? 6 kota. Dari kota pertama sampai kota ke-6. Yang pertama Singkawang ya. Jadi kita tuh jalur darat. Kita pakai mobil. Pertama kota Singkawang. Terus kota Sambas. Kemudian Sekadau, Sintang, Kuburaya, dan titik terakhir penutupan di Pontianak. Jadi tour ini tuh Manjakani kolaborasi sama salah satu coffee shop yang ada di kota Pontianak. Jadi kita jalan sama coffee shop itu, main di setiap cabang mereka yang ada di kota itu tadi.
boleh disebutin. Sebenarnya. Sama toko kami. Hmm. Jadi teman-teman yang biasa ngopi di toko kami, di kemarin tuh Manjakani berkolaborasi dengan toko kami menjalankan tur kami berlayar. Kami beratur. Kami berlayar Kita tur. satu mobil tuh rombongannya kurang lebih ada berapa orang mah? Ada sekitar 12 plus 11 11 atau 12 gitu. Kita bawa anak kita yang bungsu bayi yang bayi. karena masih ASI jadi Masih harus full ASI. bawa. Ada babysitternya juga. Bawa babysitter juga. Dan sebenarnya tuh kita tur kemarin itu nggak hanya nampil perform musik, tapi kita juga ngadekan semacam loka karya di salah satu sekolah yang ada di kota tersebut. Jadi kalau di SMA, kalau di Singkawang tuh kita ke SMA 1 Singkawang. Sama sebenarnya Sekadau itu di SMA 1 Sekadau, terus Sintang di SMA Pancasetia, Kuburaya itu di SMA 1 Kemala Bayangkari, dan iya kan Ada satunya. SMA Kemala Bayangkari. Ya, Oke. itu aja. sorry Kenapa tahu bang alumni kan. Terus kalau yang di Pontianak SMA Negeri 1 Pontianak. Ya. Jadi kita ngadakan loka karya, kita ajak Sharing. kita sharing sama siswa di sana gimana cara bikin lagu, menulis, bikin nada, Sharing bikin perjalanan melodi. kita juga kayak ngasih motivasi lah gitu. Iya. Tuh bang. Kalau konsep tour gimana tuh? Kita godok sama-sama sih. Kita godok sama-sama dengan tim. Ada Bang Bian, Gilang sama tim-tim di toko kami juga. Jadi kita ngobrol apa sih kalau cuman sekedar tour kayaknya udah biasa kan. Jadi kita pengen kasih sesuatu yang beda nih. Dan background kita juga di pendidikan musik kan gitu. Jadi Buat loka karya. buat loka karya itu biar ada manfaat lah gitu. Beres loka karya kita perform dan toko kami juga pop up di sekolah gitu. Jadi siswa sama guru-guru sambil nonton pertunjukan jajan kopi juga di tenannya toko kami. Kayak gitu. Kalau untuk di di venue sendiri gimana Gis? Kita main di akustikan atau akustikan kita Format tampil empat. format berempat, keyboard, drum, sama kami berdua. Jadi menyesuaikan layout dari tokonya gitu. Kalau tokonya parkirannya agak luas, kita main di parkiran. Kalau halaman belakangnya luas, kita main di halaman belakang kayak gitu. Menyesuaikan layout. alat sendiri bawa sendiri itu? Semua. Jadi satu mobil lu kita bawa lighting, bawa sound, bawa alat musik tuh, drum juga, keyboard juga. Kita bawa sendiri semua. Merchandise, Produksiannya bendera-bendera, backdrop apa kita bawa satu mobil itu. Total berapa lama tuh kalian tour tuh? Nah kebetulan biasanya kan kalau tour tuh dalam 1 bulan sekali jalan tuh bang sampai habis semua kota disisir. Nah kalau kami tuh memang konsepnya nggak kayak gitu, biar ada waktu istirahat dulu pulang. Jadi kita juga bisa tetap aktivitas lagi di rumah, ada keperluan. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau Sebenarnya lebih menyesuaikan ini sih kemarin kalender akademik. iya Karena kan betul, kita harus ke ke sekolah. sekolah. Jadi kita udah ngitung itunya tuh. Siswa ulangan tanggal sekian, kelas meeting tanggal sekian. Berarti tanggal sekian kita harus ke sekolah ini nih, kota ini. Malamnya baru perform di kota itu gitu. Karena Jadi kita ada menyesuaikan itu. karena ada loka karya itu kan, jadi kita emang memprioritaskan kalender akademik dan hari anak sekolah kan, bukan yang weekend gitu. Jadi kalau bisa dapat di Kamis Jumat gitu, jadi pas loka karyanya di weekday, besok malamnya perform weekend di hari Jumat atau Sabtu gitu. Nah itu pas di Singkawang sama Sambas, kita di minggu pertama 2 kota. Sekali jalan. Terus kita pulang 1 minggu di Pontianak, minggu depannya jalan lagi ke Sekadau Sintang, balik lagi ke Pontianak, ada sekitar 3 minggu berikut baru baru Kuburaya sama Pontianak. Dan ini pertama kali sih kita tour yang kayak gitu. Karena sebelumnya kita tour Jawa itu langsung jalan, langsung habis. Pernah juga dulu tour Sumatera dari Medan sampai Lampung itu langsung habis. Langsung habis. Dulu kita pernah 2017 tour Kalimantan juga. Kalau itu langsung jalan juga tuh langsung habis. juga. Bengkayang, Ketapang, Sanggau gitu ya. Dan kebanyakan tur kan emang gitu kan, jalan sekalian semuanya. Kalau ini kita ada pulang. Balik ke satu tempat, pulang lagi. Iya, nanti jalan lagi. Karena emang jaraknya jauh kan, hilir, hulu. Tidak bertemu. Kenapa daerah-daerah ini yang dipilih? Tadi menyesuaikan Outlet toko outlet kami. toko kami ya.
menyesuaikan itu. Dan memang mereka sebenarnya ada toko di Jogja, cuman pas opening di Jogja kita juga yang main. Jadi udahlah yang di sana selain biayanya besar, kita kemarin udah main di sana juga. Jadi kita ambil yang di Kalbarnya. Terakhir di Pontianak Pontianak penutupan kemarin. kapan? Itu bulan Juni. Juni. Bulan Juni. 12 apa 13 Juni. Di toko kami Suhada. Itu yang paling pecah sih. Paling pecah. Biasanya tuh kalau ke tur kemarin tuh yang ke Singkawang sama berapa sih bawa kru biasanya tuh? Total biasanya tuh? Kemarin kalau kru di panggung ya, soundman 1, Kita tuh karena kru panggung 1, lighting 1, 3 lah. 3 untuk format 4 orang. untuk format 4 orang. Karena lighting juga kan harus masang bendera-benderanya gitu. Ada merchandise kita bawa sendiri juga, dokumentasi kita bawa 1, manajer, babysitter, anak bayi, terus kita berdua. Kita menghemat budgetnya tadi. Jadi kita ya udah maksimal format 4 orang. Kalau kita lebih pengen sih lebih rame ya. Kita pengennya full ya. lebih rame gitu. Tapi ya biaya itunya produksinya lebih besar Bisa juga. lagi. Kemarin promo album ya bahasanya tuh ya. Promo. Tuh di toko kami itu memang Manjakani doang yang main atau ada band pendamping atau Nah, di tiap jadi kota? di tiap kota tuh kita yang kita singgah ke sekolah tuh kita nyari band sekolahnya. Oh. Yang oke siapa nih band sekolah nih? Yuk kita main sama Manjakani. Nanti mereka opening, habis itu baru kita yang main kayak gitu. Berarti cuman Dua penampil. Dua penampil. yang di setiap itu. Kalau di promo sendiri berapa lagu dibawa tuh? Atau satu album tuh? Hampir semua ya, Mah. Kalau iya. Paling ada beberapa tempat lah, enggak semuanya tuh. 8 beberapa 9 kota. lagu lah. Karena kayak di Skadau tuh mulai gerimis, jadi kita kurangin itunya, lagunya, durasinya. Nah dari 6 kota itu yang mana yang paling asik atau yang paling Sebenarnya sih yang paling detail berkesan ya atau- untuk Sintang sama Skadau tuh Manjakani belum pernah main di sana. Itu pertama kali dan memang kita sebenarnya nggak nyiapkan ekspektasi yang tinggi ya, karena Emang judulnya kita mau memperkenalkan. mempromosikan kan. Udahlah kalau ada yang nonton pun syukur-syukur gitu kan. Apalagi ini belum pernah sama sekali Belum nih pernah kita sama sekali nih. Manjakani ke sana gitu. Pas sampai di sana alhamdulillah ramai dan orang-orang pada nyanyi. Lah mereka rupanya dengar lagu gitu ya. Terus mereka jajan CD, Ada jajan- yang pakai kaos ada gitu pakai kan. kaos merchandise Kalau Manjakani. merchandise tuh habis terus ya kayaknya. Iya, mereka merchandise juga habis. Terus yang udah beli merchandise sama beli CD mereka minta tanda tangan. Langsung pakai. Minta tanda tangan di kaosnya sampai ternyata di daerah-daerah tuh yang lebih lebih excited buat jajan merch gitu sama CD daripada di Pontianak ya. Mungkin Pontianak udah biasa kan. Udah biasa. Dan ternyata itu di luar ekspektasi kita. Senang. Responnya bagus sih, kita puas sih. Senang sekali. di 2 kota itu tuh dibanding 4 dari 6 itu 2 itu yang paling berkesan. Sebenarnya kalau yang paling ramai, paling pecah memang Pontianak. Penutupnya Pontianak. Pontianak juga kita sebenarnya tidak nyiapkan ekspektasi. Pertama manggungnya di hari Jumat. Kedua kita orang Pontianak kan. Kita udah sering manggung di Pontianak. Jadi kayak Kayaknya biasa aja ya. yalah paling yang nonton itu itu ya bah. Sekali sampai sana. Ya Penuh Allah, banget. penuh sekali. Orang sampai tidak dapat kursi, orang berdiri-diri manjat pagar. Oh. Sampai iya bang. Itu kita Duduk menyaksikan. di lantai. Menyaksikan benar-benar itu yang kita baru nyampe, baru turun tuh teman-teman udah, ini ramai sekali nih, udah yang Buat lewat, ngos-ngosan gitu, buat lewat pun tuh. susah ya gitu. Kalau Manjakani ini fans siapa namanya nih? Namanya ini apa? Manjamania. Oh, Manjamania. Mantap. Macan gitu. Ada kreatin. Pokoknya sampai ada yang nanya kan manjamannya. Benar lah ya sampai. Gak saya tuh nanya lagi. Rata-rata yang nonton tuh Berbagai macam, tapi kebanyakan memang Gen Z. Gen Z, milenial,
Tapi makin kesini kayak kita manggung kemarin di ulang tahunnya Kopi Tiam Sedap Nikmat, itu ada yang satu keluarga dengan bapaknya Bapak, ibu-ibu. yang boomer gitu, anaknya yang Bawa Gen Z gitu. anak-anaknya yang masih SD SMP gitu. Ternyata makin kesini penonton kita tuh makin ini makin Beragam. lebar ya, makin beragam, dan tidak cuman satu itu, ada beberapa keluarga juga yang nonton, ada yang cuman suami istri Iya. nonton bawa anaknya. Kayak di Sambas itu kan nenek-nenek banyak. Nah, Uan tuh di banyak Sambas. uan-uan. Karena kita manggungnya pagi kan. Uan nonton. Pagi manggung. Karena malam tuh hujan deras. Alat udah di set semua, tinggal manggung, tapi hujan deras. Pada akhirnya sayang nih kalau kita manggung tapi hujan deras, orang cuma bisa di tepi gitu. Pada akhirnya yaudahlah kita manggung besok pagi aja. Gitu. Nah habis ini ada tour lagi atau udah keluar Kalbar sudah? Kita pengen ini sih sebenarnya, pengen mengusahakan tour ini dibawa ke luar. Cuman kita lagi cari cara lah gimana segala tetek bengeknya, budgeting dan lain-lain gitu. Kalau band-band pendamping tuh mereka bawa lagu kalian atau sendiri atau gimana? Kebanyakan cover sih ya. Kebanyakan memang cover. Tapi yang sebenarnya kita pengen mereka bawa lagu sendiri, tapi kan belum ada ya. Makanya dari itu kita ke sekolah-sekolah buat ngasih workshop gimana sih cara menulis lagu. Ternyata menulis lagu tuh enggak sesusah itu gitu. Jadi tujuannya tuh itu sebenarnya, biar mereka nih punya kemauan untuk punya lagu sendiri ya, gitu. Jadi pada kemarin pas manggung mereka bawa cover, belum lagu sendiri kayak gitu. Berarti di sekolah tuh sebelum misalnya hari ini malam ini manggung, semalam ke itu dulu, Iya. ke Betul bang. H-1 ke sekolah dulu ya. Ada yang hamil Ada yang hamil satu, ada yang di hari H. di hari H. Paginya kita ke sekolah, malamnya kita perform. Kayak gitu. Menyesuaikan dengan hari jadwal sekolah itu. Apa lokal karya itu di sekolah atau di Di sekolah. di toko kaminya tuh? Di sekolah. Di sekolah. Jadi sekolah kita udah konfirmasi sama pihak sekolah, kita udah ada lah yang menghubungi dari jauh-jauh hari. Jadi sekolah udah nyiapin ruangan, nyiapin pesertanya. Yang pesertanya itu dominan mereka Emang suka musik. yang ya. suka musik, yang bergelut di musik di sekolah itu. 30 orang lah, memprioritaskan. satu Iya. kelas tuh. Nggak ramai. Masing-masing kota tuh jumlah siswa segitu. Iya. Karena kita emang minta sama gurunya yang interest sama musik ya gitu. Kalau semuanya itu nanti pas kita perform, kan abis kita Di Loka Karya itu kita Loka Karya tuh, perform juga di sekolah. perform juga di sekolah. Di Jadi, lapangan gitu. hitungannya 2 kali perform gitu sama malam. Oke, jangan kemana-mana. Kita nantikan pesan berikut ini. Oke, balik lagi kita di podcast Satu Kata di kanal Musik Corner. Masih bersama saya Manja Kani, Bang Topan dan Bang Nabila. Itu balik-balik kan aku kan, Bang Topan dan Kak Nabila. Malam ini susah-susah deh. Kenapa bang, jadikan ciri khas. Jadi nggak serius-serius kan? Malam ini sunset terus. Hei. Bang, tadi kan udah cerita album, cerita tour. Nah, ke depan nih apa yang akan dilakukan Manja kan nih? Yang pasti sih saat ini tuh kita sedang gencar-gencarnya promo ya. Ke media-media, terus ke media sosial juga, memaksimalkan bagaimana band yang kita dari Pontianak nih bisa kedengaran gaungnya sampai keluar gitu. Nah, terus beberapa festival yang mungkin yang belum pernah kita main di luar, kita pengen bisa main di festival itu gitu. Udah ke Sarawak kemana? Udah kan? Sarawak tuh 2017 kita pernah. Cuman ini kita pengen lagi ke sana nih karena album baru kan. Nah, tolong Bang Bian nih. Kemarin bilang apa? September atau Oktober ya? Ada gitu. Oktober, kayaknya. Sarawak semua kota kali itu. Kucing, Sibu. Nah, itulah pengen itu. Udah nggak tuh jaringan Bian tuh? Mudah-mudahan lah. Kalau Ada waktunya. Buat para sponsor mungkin ada yang pengen. kalau mau sponsor boleh manjakan ini melalui admin dulu, tapi kalau di kemarin di Sarawak tuh berapa kota ada? Di Sarawak itu cuman main di satu kota, cuman di Kucing, tapi dua venue. Cuman itu pun udah lama, 2017. Pengen mengulang ke sana. Pengen ngulang lagi.
Karena kita lebih apa ya, lebih karena di album kedua ini kan kita lebih pop gitu, lebih pop. Kita lebih pede lah buat nyanyikan ini di sana gitu. Kalau di Indonesia daerah mana yang belum? Dari album pertama kemarin. Kalau Sulawesi? Sulawesi itu kita Makassar udah. Nah, yang timur tuh ya kayak NTT, Papua apa yang gitu yang belum. Kalau Sumatera udah hampir semua. Jawa, Jawa Bali. juga udah hampir semua. Bali udah. Paling Kalimantan yang lain belum. Tengah. Kalimantan Tengah, Timur, apa Selatan belum. Belum ada itunya. Belum ada. Ayo yang siapa yang mau panggil Manjagani dari selatan, timur, tengah, utara. Ada yang ngontak tuh ada. Cuman memang rata-rata tuh keberatan di transport. Biar memang Kalimantan itu juga beratnya enak. tuh gitu tuh. Kalau Sumatera kan enak, Jawa tuh enak turnya. Kalau ke Brunei udah? Belum. Oh sedap tuh. Mudah-mudahan main di kerajaan itu kan. Kalau Manjagani pernah ya berkolaborasi dengan musisi-musisi lokal atau apa gitu? Terakhir kemarin sama Frau. Itu musisi Jogja. Terus sama Paling Teduh, Sakata kita pernah waktu itu di Bali. Terus sama siapa lagi? Sama bandnya Anda Perdana, Mata Jiwa tuh pernah waktu mereka ke Pontianak. Itu collab. Featuring gitu Ya ya. featuring kayak gitu sebenarnya. Kalau berkolaborasi Kalau secara album belum pernah. Cuman kalau di gigs ya. Lebih ke gigs gitu live. Kalau di yang di lokal sering. Lokal sering. Sama dulu kita malah sebelum ada Manjagani, aku sama Nabila tuh pernah featuring sama Jerones waktu itu. Oh, kira tuh. Jadi waktu itu Nggak salah di Gaya ke? Taman Budaya. oh kalau di Gaya tuh Oh, di udah yang Gaya. ketiga kalinya. Yang kedua kalinya. Yang pertama tuh di Taman Budaya dulu. Itu Pertama. sebelum ada Manjagani malah ini. Bila main sape. Nabila main sampai sambil nyanyi, abang main apa lupa? Main kenong gitu, main kenong nih. Dan mereka minta ada niknya yuk collab kata dia. Ayo. Ya belum ada banyak kan ya itu. Ya, belum ada Manjagani waktu itu. Boleh kali ini collab dengan apa tuh? Kan bisa siapa tahu kan black metal sama pop kan? Coba. Cradle lah dengan band hip hop, Cradle of Filth. Oh, Kalau untuk dengan pemerintah pernah bekerja sama? lumayan sering sih bang. Bahkan kita kemarin sempat dapat tawaran main di IKN waktu itu. Cuman karena ini untuk apa acara Agustusan waktu itu kan di IKN juga ada acara. Jadi waktu itu tuh belum fix tapi udah dikontak dan pada akhirnya acara yang di IKN enggak jadi. Jadi acaranya yang di Jakarta aja. Jadi kita enggak jadi main. Oke bang, pesan-pesan untuk musisi Pontianak biar bisa mengikuti jejak Manjagani, biar sampai bisa ke Indonesia, bisa melihat Amin. Indonesia yang indah ini. Nabila. Apa ya? Apa tuh? Sate 2. TS ya. TS. Apa ya, paling semangat. Oh tapi yang ngomong udah semangat. Semangat dan percaya diri. Kalau percaya diri tuh kayaknya yang paling besar ya tantangannya. Karena kita awal-awal juga gitu ya. Gak pede sekali. Gak pede apalagi dapat kritikan di semua orang gitu. Berapa tahun tuh enggak pede tuh? 4 tahun sekarang deh. Alamak. Udah sebelum dari album pertama rilis lah. Soalnya dari 2015 sampai album pertama rilis tuh kita masih benar gini gitu. Kadang kan ini ya apa? Kayak makanan kan, musik enggak semua orang bisa suka gitu. Selera kan. Cembauan lah kan. Ya. Kalau Bang Topan Kalau Apa? saya lebih ke konsisten sih. Karena memang kita udah bisa jalan dari 2015 sampai sekarang tuh ya karena itu juga konsisten dan memang turun naik kadang semangat kadang enggak. Dan buat band Pontianak kalau udah rilis sesuatu dimaksimalkan media sosialnya gitu. Bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di luar itu dengan memaksimalkan media sosial. Sama jaringan, kita berjejaring kan. Apalagi sekarang udah zamannya media sosial, kita bisa kenalan sama orang di luar. Oh, orang ini punya pengaruh di musik, kita bisa kenalan dari situ gitu. Nah, itu memanfaatkan media sosial. ritual khusus untuk podcast satu kata. Satu kata dari Kak Nabila apa? Enjoy. Enjoy, asik. Kalau Bang Topan? Senyum dia.
Saya Tanpa kata-kata. mantap. Enjoy dan mantap. Oke, kita udah selesai, udah di akhir perbincangan. Satu kata udah selesai. Baiklah kawan-kawan, tadi perbincangan saya dengan Manjakani, Bang Topan Bandung Nabila. Semoga Manjakani sukses, bisa keliling Eropa, keliling Amerika, Amin. keliling Asia. Bagi CD satu gak? Untuk saya satu. Oh itu ke Bang Bian itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nyanyi satu lagu ya? Boleh, gas. Oke, tepuk tangan lo. Jatuh berjatuhan, kadang tak sejalan, kadang tak sepaham. Bila diteruskan, nanti dipaksakan. beri ruang untuk bernafas lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Beri nafas untuk meruang lebih luas lagi, lebih luas lagi. Jikalau guna sila berjalan jauh, kemana saja asal tak lupa kembali. Jikalau risau berdoa kepadamu, Usah marah-marah, nanti cepat tua. Usah marah-marah, nanti cepat tua. Terima kasih.